kehidupan lebih baik itu harus manusiawi. Di mana ada duit, di mana ada peluang untuk mencari duit, masyarakat akan ke sana. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, akan terjadi ledakan populasi, ya kan? Jakarta tambah sesak, lapangan kerja tambah menyusut. Kalau pemerintahnya juga nggak benar ngurus anggaran, yang terjadi malah problem sosial, ya kan? Orang miskin tambah banyak, ya kan? Pengangguran tambah banyak, ya kan? Pengamen jalan tambah banyak. Biaya mahal, akhirnya nggak jadi sekolah. Berarti kan putus sekolah namanya. Sementara membangun SDM tidak boleh menghadapi putus sekolah. Itu kewajiban negara, kewajiban pemerintah. Maka dari itu KJP Kartu Jakarta Pintar itu akan diperluas kepada kelompok-kelompok swasta. Jadi yang dibantu ini bukan orang kaya, bukan. Yang tadi itu saya bilang, dia karena sonasi tidak lolos, dia dapat sekolah negeri, akhirnya terpaksa swasta, gitu loh. Nah itu. Kemudian sekolah-sekolah vokasi itu diperkuat, sekolah-sekolah keterampilan yang dulu namanya STM, yang dulu namanya SMEA. Akhirnya apa? Ekonomi global ini lagi sulit. Jadi pengusaha-pengusaha itu membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai dengan kebutuhan saat ini. Maka dari itu sekolah vokasi itu penting dikuatin. Sekolah STM itu, STM sama SMEA, sekolah kejuruan. Jadi orang sekolah 3 tahun langsung siap kerja. Nah, perusahaan itu demen orang-orang seperti itu, SDM yang begitu. Nah, ini akan diperkuat dengan situasi ekonomi saat sekarang. Misalnya pabrik yang mempekerjakan ribuan orang itu banyak bangkrut, banyak tutup. Itu pasti dengar lah itu beritanya. Itu nggak bohong, itu benar. Bayangkan kalau industri ribuan pekerja itu bangkrut kali sekian perusahaan, itu penganggurannya tambah parah. Pemilu itu adalah sarana untuk memilih pemimpin. Mulai dari RT kan ibu-ibu udah biasa nih milih RT. Dari pemilu sebelumnya kan udah biasa juga. Nah kali ini saya minta jangan lagi salah milih pemimpin. Pelajari dia, jangan penipu dia. Jadi jangan lagi ditipu oleh calon pemimpin. Maka dari itu kesempatan ini gunakan dengan baik-baik mempelajari. Ibu-ibu di rumah punya akses informasi ya, maksimalkan mencari informasi, bandingkan mana yang nyata, mana yang hanya awang-awang gitu loh. Jadi jangan lagi tertipu. Maka dari itu ya saya harus cari yang benar-benar nyata itu. Nah Jakarta yang saya anggap nyata adalah Ramdul. Nah. Masalah KJP-nya, berarti anak ibu ada yang nggak kebagian? Oh. Tapi berKTP Jakarta? Oke. Jadi kemarin Mas Pram Bang Dul sudah banyak menjumpai masyarakat, istilahnya belanja masalah. Ada perusahaan-perusahaan apa sih sebenarnya yang real di masyarakat? Ternyata program-program baik itu banyak tidak tepat sasaran, ya kan? Orang yang seharusnya dapat tidak dapat. Kenapa bisa tidak dapat? Yang harus dapat. Kemungkinan besar ya yang saya dapatkan temuan-temuan itu RT-nya masalah. Gitu. Jadi itulah pentingnya kita jadi masyarakat yang melek, masyarakat cerdas yang bisa kontrol pejabat mulai dari bawah. Kalau nggak benar harus tegur. Ya kan, siapa yang lebih berhak, dia harus lawan gitu. Ini hak masyarakat. Nah, yang begini ini nanti akan ditertibkan, dirapikan. Makanya itu pentingnya namanya database gitu loh. Biar nggak bisa dimanipulasi. Yang pantas harus dapat. Ya kan? Ada lagi nggak? Rahasia. Diteruskan apa? Oh, diteruskan. Ya. Sepanjang kartu lansia itu sepanjang orangnya belum dipanggil Tuhan, ya kan? Belum dipanggil Tuhan dia masih punya hak. Kecuali Tuhan yang panggil, ya kan? Nah makanya butuh pemutahiran data, gitu. Sama kayak pemilu ini kan selalu pemutahiran data. Jangan sampai orang mati punya hak juga. Kalau udah mati gitu. Yang dia meninggal masih ada nama.
Ya, itulah pentingnya masyarakat itu harus kritis, harus cerdas. Informasi yang bagus, program baik itu harus sampai kepada orang berhak. Sementara yang diberikan tugas di garda depan urus masyarakat siapa? RT RW, itu loh, ya kan? Jadi program Mas Prambando ke depan, jika dipercaya masyarakat, salah satunya insentif mereka itu ditingkatkan 2 kali lipat. Agar apa? Agar kerjanya benar, itu loh, ya kan? Nanti nggak ada alasan lagi, wah kerjanya asal-asalan karena gajinya nggak cukup gitu loh. Udah dinaikkan gaji harus kerja benar gitu loh, ya. Jadi insentif RT, RW, bupati, dawis, dan semua yang bekerja bersinggungan langsung dengan masyarakat akan ditingkatkan 2 kali lipat. Ya. Gimana caranya jadi bupati? Emang dia semua yang ada program khusus, itu namanya program khusus termasuk disabilitas. Kira-kira udah ya? Pokoknya jangan khawatir, Mas Prambando jika dipercaya rakyat akan meneruskan yang sudah baik diteruskan. Nggak akan buat program yang aneh-aneh. Ya, cuma seperti tadi ada problem, persoalan yang berhak dapat itu mau ditertibkan, gitu, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ada hal saya, ucapan saya tidak berkenan, mohon maaf ya. Ini mohon maaf loh, baju saya lupa ganti baju. Mas Prambando, Mas Prambando. Oke, terima kasih. Epicentrum kekuasaan politik, kota Indonesia di mata dunia, miniatur keberagaman Indonesia, bagai Senayan roboh ke sohor dunia. Jakarta tak lagi ibu kota, daerah khusus pusat ekonomi. Akses ekonomi harus adil untuk semua. Metropolitan tak boleh ada kemiskinan, banjir, macet, air bersih, polusi, kesehatan, sanitasi, dan kemiskinan adalah persoalan yang harus diatasi. Jakarta butuh pakar ahlinya. Pramono Anung Sidurano Karno, momentum jadi solusi. Keruwetan persoalan Jakarta, ahli administrasi, birokrasi, dan budaya. Nyok, kembali Jakarta berberes, bareng Mas Prambando. Jakarta yang modern berbudaya, Jakmania kudu melek, politik salah pilih, berabe, ngambrak.